Pada tahun 1973 ada seorang pengusaha yang memiliki ide sangat gila bagi sebagian orang. Karena kenapa? Beliau memiliki usaha untuk memproduksi air mineral berkemasan pertama di Indonesia kala itu. Bagi sebagian orang itu sangatlah gila karena Indonesia ini kaya akan sumber daya air. Jadi mungkin orang lain beranggapan bahwa pengusaha itu akan sia-sia jika memproduksi air mineral berkemasan tersebut. Tapi kenyataannya tidak. Beliau menjadi orang yang sangat sukses pada kala itu. Ini adalah bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Karena pada masa Hindia Belanda, ada seorang bangsa Eropa yang beliau memiliki ide yang sama, yaitu memproduksi air mineral dalam kemasan untuk pertama kalinya di Hindia Belanda. Kenapa saya cerita seperti itu? Karena hal ini ada hubungannya dengan bangunan di belakang saya ini. Bronjebo Modal. Bronjebo Modal ini terletak di Sumorejo, di daerah Gunung Pati, Ungaran. Sejarahnya bagaimana? Dan ini ada hubungannya dengan air mineral pertama di Hindia Belanda. Bronjebo Modal dibangun pada tahun 1911 oleh pemerintah Gemeente Semarang pada masa Hindia Belanda. Awalnya bernama Gemeente Waterleiding Semarang. Tetapi saat pendudukan Jepang, namanya diubah menjadi Semarang Shiyokusno, yang artinya adalah Perusahaan Daerah Air Minum Semarang. Ide dari pembangunan Bronjebo Modal ini berawal dari keprihatinan seorang dokter yang bertugas di ZBZ, Central Burgerselijk Ziekenhuis, yang sekarang menjadi rumah sakit dokter karya di Semarang, bernama Dr. William Thomas de Vogel, atau lebih dikenal dengan Dr. de Vogel, akan kebutuhan air bersih untuk warga pribumi, khususnya orang-orang Eropa yang tinggal di Semarang. Diketahui bahwa pada tahun 1908 sampai dengan 1909, banyak dari warga pribumi mengalami serangan wabah penyakit mulai dari cacar sampai dengan disentri, dikarenakan pemukiman pribumi saat itu sangat kumuh dengan konsumsi air yang tidak sehat. Dr. de Vogel mendesak Jimin Tirat untuk bergerak mengendalikan masalah kesehatan ini. Bersama Hendrik Verk Tilema atau H.K. Tilema, yang adalah seorang apoteker dari Semarang yang kemudian mengambil alih perusahaan Air Glasses & Co. dan mengembangkan produk air minum kemasan pertama di Hindia Belanda, yaitu Hygea, berusaha membuat perbaikan kesehatan bagi warga Semarang saat itu. Kemudian mereka menyalurkan ide-idenya melalui koleganya di Gemeenteret demi perbaikan kesehatan di kota Semarang.
Setelah Jementeret mendapat pinjaman dana, kemudian dibangunlah Brunjubu Model pada tahun 1911, yaitu pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Alexander William Frederick Edinburgh. Maka sejak saat itulah masyarakat sekitar sering menyebut pendirinya adalah Wesdenburg atau Westbrook. Sebenarnya tidak hanya satu Belanda membangun sumber mata air ini. Antara tahun 1911 sampai dengan 1923, Belanda telah membangun 4 sumber mata air, yaitu Brunjubu Model besar, Brunjubu Model kecil, Sumur Lawang, dan Brunjubu Ancar. Dan kemudian pada tahun 1923 sampai dengan 1932 dibangunlah 2 sumber mata air lain, yaitu Kalidoh Besar dan Kalidoh Kecil yang saat ini dikelola PDAM Ungaran. Selanjutnya pada tahun 1912 dibangunlah 3 buah tempat penampungan air di perbukitan Semarang sebagai tempat untuk menampung air bersih yang akan dialirkan melalui pipa-pipa raksasa dari Brunjubu Model dan beberapa sumber alam lain di sekitarnya. Ketiga penampungan air itu adalah Reservoir Kepoh di Jatingaleh, Reservoir Jomblang di Tanah Putih, dan Reservoir Siranda di Siranda, yang kemudian air bersih akan disalurkan kepada warga Eropa dan pribumi di kota Semarang. Dan untuk mengenang kedua sosok pelopor pembangunan Brunjubu Model ini, maka nama Dr. De Vogel dijadikan sebuah nama jalan di perbukitan Candi. Sementara itu, H.K. Tilema dijadikan sebuah nama taman di perbukitan Candi. Oke Sobat Sejarah, sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.